Mas Lasmini mau menari. Saya tidak terlalu pandai, Kakang Tumenggung. Masa kecil saya dihabiskan hanya untuk berlatih silat. Tidak apa-apa, hanya untuk menyemarakkan suasana, iya kan? Ayo. Saya titipkan adik saya pada Kakang Tumenggung. Saya yakin Kakang membahagiakan Lasmini dan tentu tidak akan menyanyiakannya. Aku berjanji, Dinda. Sekarang juga aku melamar Lasmini untuk jadi istriku. Pada hari baik, bulan baik, aku akan mengawini Nimas Lasmini. Saya akan beritakan ini pada ayah dan ibunda di Bojong Setu. Lasmini, jaga dirimu baik-baik. Kakang merestui hubungan kalian. Kakang, terima kasih. Kakang bisa mengerti perasaan saya. Sampaikan sembah bakti saya untuk ayah dan ibu. Dan semoga Kakang selamat di perjalanan. Akan Kakang sampaikan. Jaga dirimu. Ya. Apa maksud Baginda memenjarakan bekas Tumenggung Hadiraksa dan juga ayahmu? Kemarin utusan Patih Tanuwijaya datang dan membawa berita bahwa sang Patih sendiri diberhentikan dari tugas. Ada yang tidak beres di negeri ini. Paman Patih, saya menerima surat dari ayahanda bahwa semua ini terjadi karena laporan dari Gusti Pangeran Arya Damar Kencana. Beliau menuduh ayahanda dan semua pembesar Kuntala di Madangkara tidak becus bekerja dan berlaku licik. Bahkan pemberontakan rakyat dan orang Madangkara pimpinan Aragani pun disebabkan karena kita terlalu menekan mereka. Ini kan benar-benar keliru. Memang ada gejala kurang menyenangkan dari Pangeran Damar Kencana. Karena ketidakbecusannya dalam memerintah menyebabkan beliau mencari kambing hitam. Dan aku yakin sebentar lagi aku pun akan dijadikan kambing hitam. Kita harus melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran pada pangeran yang hanya pandai menari itu. Dan kalau perlu,
Baginda Prabu Kuntala pun harus diberi pelajaran. Masalahnya, apa kita mampu untuk melakukan itu, Paman Patih? Semua tentara Kuntala yang ada di sini adalah bawahan ayahmu. Hasut mereka agar memberontak untuk membebaskan Senopati Kebo Mundarang. Sebelum itu, ciptakan kerusuhan di Kuntala dan juga di sini. Kakang Durgalapati pasti tahu jawara-jawara mana yang bisa membantu menciptakan kekacauan. Ada seorang pendekar tua dari India. Saya pernah berguru padanya, tapi tidak berhasil. Karena jurus-jurusnya sangat sukar dipelajari. Saya yakin tidak akan ada yang sanggup menandingi kesaktiannya. Tentu dia akan membantu kita kalau saja upahnya memadai. Jangan pikirkan biaya. Berapapun sanggup kami bayar. Paman Patih, saya masih belum bisa memahami. Sederhana saja. Bikin kerusuhan di mana-mana dengan mengatasnamakan pejuang Madangkara. Tentu pangeran akan memanggil kita. Di sana kita menuntut pembebasan ayahmu, juga Hadiraksa. Tentu beliau akan menolak dengan alasan penahanan itu dilakukan ayahandanya. Kesempatan itu kita gunakan untuk menggulingkan Pangeran Damar Kencana. Sementara itu, orang-orang sewaan kita sudah harus mengacau di daerah Kuntala, sehingga kekuatan tentara Kuntala akan terpecah belah. Ingat Kakang Durgalapati, kumpulkan jawara-jawara aliran hitam sebanyak-banyaknya, dan semua tanggung jawabnya kuserahkan pada Kakang. Jangan khawatir, ada satu cara yang baik. Akan kubunuh semua pendekar-pendekar aliran putih, terutama yang memihak pada Madangkara. Dan aku yakin Guru Rayendra akan dengan mudah memusnahkan mereka, tentunya dengan segala akal kita. Dan segala cara kecurangan boleh kita kerjakan untuk menang, bukan? Tentu. Dan aku sangat setuju dengan gagasanmu itu, Kakang. Kalau pekerjaan ini berhasil, apa yang akan diterima? Kau akan kuangkat menjadi tumenggung dengan 1000 bata tanah bengkok. Angkawijaya akan kunobatkan menjadi senopati. Karena ayahmu akan kuangkat menjadi patih Madangkara. Dan akulah yang ditabalkan menjadi Raja Muda Madangkara. Saya curiga ini sengaja dibuat oleh orang-orang Kuntala untuk memancing kekuatan kita. Dari mana Nini mendapat surat tantangan ini? Dari Ki Giringwesi. Tapi kelihatannya semua perguruan aliran putih ikut ditantang. Baik itu dari orang Madangkara maupun orang-orang Kuntala. Mari Kanda, semuanya sudah menunggu di dalam. Brahma? Bagaimana tugasmu, Brahma?
Perang sudah selesai, Bibi. Saya berhasil menewaskan Prabu Mayapati. Kakang Purana menyampaikan salam buat Paman dan seluruh pejuang Madangkara. Beliau sudah ditabalkan jadi Raja Pajajaran, menggantikan Prabu Gerbamenak. Memang sudah sepantasnya Pangeran Purana menduduki tahta kerajaan, menggantikan ayahandanya. Bagaimana dengan ayahmu Kamasuta? Kapan mau pulang? Gerakan kita sudah hampir matang. Menurut ayahanda, dalam bulan ini, Paman Senopati. Bagus. Sekarang aku akan melanjutkan pembicaraanku dengan Nini Goreng. Tapi ini menyangkut kita semua. Tentang munculnya seorang pendekar aliran hitam yang bernama Rajendra dan menantang semua perguruan aliran putih. Yang aku takutkan, semua ini hanya siasat dari orang-orang Kuntala untuk menghabisi kita satu persatu. Tidak ada salahnya kita jajaki ilmunya, sambil menunggu datangnya senjata pesanan kita, yang mungkin masih kurang 2 bulan lagi. Akan kujawab tantangan itu. Akan kujajal kemampuan orang seberang itu. Akan kutemui dia di lembah Pangrango. Maaf, Paman. Kalau diizinkan, saya juga ingin mencoba, Paman. Hitung-hitung menambah pengalaman. Aku tidak bisa melarang. Tapi kau harus hati-hati, karena lawanmu bukan orang sembarangan. Dan sekiranya membahayakan, jangan malu mengakui kekalahan. Sebab, dalam pertandingan silat seperti ini, sikap kesatria masih dipertahankan. Artinya, kalau kau mengaku kalah, dia tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kau tetap bersikeras, dia tidak akan segan-segan menghabisi lawannya. Baik, Paman. Brahma, itu petuah berharga. Sudah bawaannya anak muda, terlalu yakin dengan kemampuannya. Kau harus bisa mengalahkan perasaan itu, Brahma. Saya akan berusaha mengingatnya, Nini. Yang saya kirimkan ke seluruh perguruan di seantero tanah Pasunan ini mendapat sambutan yang luar biasa. Hampir semuanya mereka akan menjajal kesaktian Guru Rajendra. Yang ingin kami capai adalah menghabisi semua pendekar, baik dia orang Kuntala maupun orang Madangkara, agar semua kekuatan yang berada di Kuntala ataupun Madangkara berada di tangan kita. Maaf, saya belum mengerti tujuan Gusti Patih melakukan semua ini. Siapa yang sebenarnya akan kita bela? Negara? Atau siapa? Yang ingin kita bangun sekarang ini adalah sebuah kekuatan baru. Sebab kekuatan yang lama sudah mandul, loyo. Sang pangeran junjungan kita hanya mengurus tari dan karawitan. Kita tidak akan pernah bisa maju kalau tidak pernah ada gerakan, tidak pernah ada gelombang. Dan sekarang kita ciptakan gelombang itu. Tugas kalian membuat kekacauan dengan mengatasnamakan pejuang Madangkara. Setiap yang akan saya lakukan selalu harus saya mengerti apa manfaatnya bagi saya sendiri. Maaf Gusti Patih, kalau gerakan yang Gusti Patih inginkan itu berhasil, lalu apa untungnya bagi kami? Kenapa kau tanyakan itu? Ingat, aku tidak pernah kenal kalian. Sebenarnya sudah merupakan anugerah bagi kalian. Kami libatkan dalam tugas negara yang sangat mulia ini. Maaf Gusti Patih, saya juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Korep. Saya tidak mau
keikutsertaan kami hanya akan menjadi catatan pihak keamanan Gusti Patih. Untuk kemudian, setelah cita-cita Gusti Patih berhasil, kami semua dihabisi. Aku mengerti akan kecemasanmu. Aku bukanlah orang yang mau melakukan kelicikan semacam itu. Kalian tetap akan kuhargai dan kuhormati sebagai orang-orang yang berjasa di dalam merebut negeri Madangkara ini. Kemudian terserah pada kalian. Bagi yang mau membangun padepokan, kami akan bangunkan. Dan tanahnya menjadi milik kalian tanpa harus membayar pajak. Serta tanaman yang bisa kalian tanam. Bagi yang mau bekerja sama dengan pemerintahan yang baru, akan kami salurkan dengan jabatan yang memadai. Ini janjiku. Catat itu, Durgalapati.